selanjutnya kita akan menilai bayi secara sepintas setelah dilahirkan. Nah, di sini tadi bayi secara spontan lahir menangis dengan keras, kemudian tidak ada permasalahan, tidak ada kelainan, dan juga anggota tubuhnya juga lengkap. Kemudian kita akan membersihkan bayi dari bagian kepala, muka, dan anggota tubuh lainnya, kecuali kedua tangan dan tanpa membersihkan vernit. Kemudian kita akan mengganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Perlahan kita memindahkan bayi. Kemudian kita hangatkan tubuh bayi dengan handuk yang kering. Setelah itu kita periksa kembali uterus atau perut ibu untuk memastikan bahwa tidak ada bayi lain yang tertinggal. Di sini ibu ini sudah saya periksa perutnya, tidak ada bayi lagi ya bu. Selanjutnya kita akan memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Ibu nanti ini akan dilakukan suntik oksitosin ya bu. Kemudian setelah 1 menit dilakukan penyuntikan oksitosin 10 international unit secara intramuskular pada sepertiga distal latelar paha ibu. Permisi bu, saya suntik terlebih dahulu. Kita suntik intramuskular 90 derajat, kita aspirasi, kemudian kita suntikan. Setelah itu kita akan tutup kembali dengan one hand ya. Kemudian taruh ke bengkok. Setelah 2 menit sejak lahir, kita akan memegang tali pusat kira-kira sekitar 5 cm. Kemudian jepit tali pusat dengan klem pertama, yaitu 3 cm proksimal dari pusat bayi. Ini kira-kira sudah 3 cm ya. Kemudian klem kedua pada tali pusat sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Ini ceritanya pura-puranya sudah 5 cm ya. Kemudian kita akan gunting tali pusat ini dengan tangan yang satunya melindungi perut bayi. Kita gunting. Keras seperti itu. Setelah itu kita akan ikat tali pusat yang sudah digunting dengan benang yang sudah steril. Kita akan ikat tali pusat dengan tali mati. Ingat, simpul tali mati ya. Kemudian gunting. Setelah itu kita bisa lepas klem, taruh ke bengkok. Kemudian kita akan meletakkan bayi tengkurap di dada ibu. Nah, ini pastikan dada bayi menempel pada dada ibu. Setelah itu
sedikit lebih rendah dari puting ibu seperti ini. Kemudian kita menyelimuti bayi dan ibunya agar tetap hangat. Setelah itu kita akan memakaikan topi ke bayi. Kita memakaikan topi ke bayi. Nah, setelah itu kita membiarkan bayi kontak kulit dengan dada ibu, kontak kulit minimal 60 menit atau 1 jam. Kemudian nanti bayi tersebut akan inisiasi menyusui dini atau IMD. Biasanya itu sekitar 30-60 menit. Kemudian biarkan bayi ini berada di dada ibu selama 60 menit atau 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui. Kemudian kita memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari alat kemaluan atau vagina. Kemudian kita akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu atau di atas simpisi seperti ini untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem seperti ini untuk menegangkan tali pusat. Kemudian setelah uterus nanti berkontraksi, kemudian menegangkan tali pusat ke arah bawah seperti ini, ke arah bawah, sambil tangan yang lain ini mendorong uterus ke arah belakang secara hati-hati untuk mencegah inversi uteri. Kemudian nanti jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan menegangkan pada tali pusat. Kemudian tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali PPT seperti yang tadi saya lakukan. Nah, bila saat ini PPT tali pusat menjulur terutama panjang ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan ibu. Ibu nanti boleh menerang, tetapi tali pusat hanya bisa ditegangkan. Mohon maaf sebelumnya, ini karena tidak bisa lahir sendiri jadi saya tarik. Sebenarnya tidak boleh ditarik. Nah, apabila tali pusat ini terlalu panjang, kita boleh pindahkan klem 5-10 cm. Kita sudah pindahkan lagi karena plasenta tambah panjang. Nah, nanti jika plasenta tidak lepas 15 menit, nanti kita bisa ulangi pemberian oksitosin dengan 10 international unit dengan cara intramuskular. Kemudian jika nanti kandung kemih penuh, nanti lakukan kateterisasi, tapi di sini kandung kemih ibu tidak penuh. Kemudian mengulangi tekanan dorsokranial seperti ini dan PPT 15 menit berikutnya. Jika plasenta ini tidak lahir setelah 30 menit bayi lahir atau nanti terjadi perdarahan, maka segera lakukan tindakan manual plasenta. Nah, setelah nanti ini plasenta tampak pada vulva, kemudian kita bisa melahirkan plasenta menggunakan 2 tangan seperti ini, dengan cara terpilin seperti ini, diputar sampai plasenta keluar, sampai selaput plasentanya ikut keluar. Kemudian nanti kita bisa tempatkan plasenta di wadah. Klem kita taruh di bengkok. Nah, kemudian
kita akan melakukan penilaian plasenta atau melakukan eksplorasi dengan kapas DTT seperti ini. Di sini kita lihat daunnya lengkap, tidak ada selaput plasenta yang tertinggal. Kemudian setelah plasenta ini lahir, kita akan melakukan mesek uterus seperti ini hingga nanti uterus berkontraksi. Kemudian jika uterus tidak berkontraksi selama 15 detik, itu dapat dilakukan tindakan seperti kompresi aorta abdominalis, kemudian tampon, kondom, kateter. Itu bisa dilakukan apabila tidak terjadi kontraksi selama 15 detik. Kemudian setelah itu kita akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina atau perineum. Kita melakukan seperti ini tangan kanannya, kemudian nanti kita masukkan, kemudian tangan kirinya kita akan menggunakan kapas DTT seperti ini, mulai dari klitoris ke bawah dan semua bagian perineum. Nah, kita lihat apabila ada perdarahan yang banyak, nanti bisa dilakukan penjahitan. Tapi di sini perdarahannya normal, jadi tidak dilakukan penjahitan. Kemudian kita akan memeriksa plasenta lagi. Menggunakan kapas DTT bagian maternal dan fetalnya plasenta. Fetalnya tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita bisa ukur diameternya di sini. Kemudian di sini kita lihat plasenta ada 2 arteri dan vena. Kemudian posisi plasenta ini sentralis atau ini di tengah-tengah seperti itu. Kemudian kita lihat tebalnya. Kemudian kita bisa nilai panjang plasenta. Ini kita sudah ukur, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, ini pas. Kemudian tadi ini plasentanya juga sudah lengkap semua, jadi tidak ada bagian yang tertinggal. Kemudian memasukkan plasenta lagi ke dalam wadah plasenta. Kemudian kita akan membereskan alat. Setelah kita membereskan alat, kita akan mendekontaminasikan sarung tangan pada larutan klorin 0,5% selama 10 menit, dan kita melepasnya dengan cara terbalik. Kemudian kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setelah itu kita kembali ke ibu. Baik ibu untuk tindakan membantu melahirkan tali pusat dan menyusui dini atau IMD sudah selesai ya Bu. Kemudian ini bayinya juga sudah menyusui. Nanti ditunggu saja ya Bu. Bayi nanti akan merefleks untuk mencari puting susu. Nanti 5 atau 10 menit lagi saya akan kembali untuk memantau inisiasi menyusui dini tersebut ya Bu. Ya baik, apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak terima kasih ya Bu.